Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga ada Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Mardhani Alisera dari fraksi PKS, dan juga ada Deputi SDMA Kemenpan RB yaitu Alex Denny, dan Ketua Umum Guru Honorer yaitu Hetty Kustrianingsih. Dan langsung saja pemirsa, seperti apa pembahasan diskusi implementasi RUU ASN pasca disahkan DPR. Pastikan Anda tetap bersama kami di TV Parlemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara diskusi dialektika demokrasi. Seperti biasa, Koordinatariat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI melaksanakan diskusi dialektika demokrasi dengan tema kali ini, dengan tema implementasi Undang-Undang ASN yang baru disahkan. Kita banyak tahu bahwa undang-undang ini telah disahkan pada 3 Oktober ya. Oktober 2003 lalu. Ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul di masyarakat. Ada yang mengapresiasi, tapi tidak sedikit pula yang mengkritisi. Sudah hadir beberapa narasumber di tengah-tengah kita ini, seperti Pak Dede Yusuf. Sebentar. Iya. Maaf. Kumaha atuh Mang? Ya, Komisi 10 ya. Pak Dede Yusuf Komisi 10. Kemudian ada Ibu Diah Pitaloka ya. Mohon maaf Ibu ya. Maklum orang tua ya. Kemudian ada Ibu Hetty dari PGHN LSI dan Bapak Alex Denny dari Deputi SDM Aparatur Kementerian RB. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Ada beberapa permasalahan yang muncul di tengah masyarakat bahwa masih ada gap antara ASN dengan P3K ya, masih ada gap gitu. Kemudian muncul beberapa, terutama terkait soal kesejahteraan dan beberapa masalah lainnya. Oleh karena itu, untuk pertama kami beri kesempatan Pak Dede untuk menyampaikan paparannya, silakan. Cek, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Diah Pitaloka yang kami hormati, Pak Denny ya Pak ya. Pak Denny dari Kemenpan RB, Ibu Hetty, Pak Moderator dan teman-teman dari media DPR. Dialog ini selalu menjadi daya tarik bagi kami di Komisi 10 karena ketika kita berbicara tentang bagaimana perjuangan kawan-kawan honorer, terutama guru honorer, ini sudah kami lakukan sejak 2020, 2021, 2022 sampai 2023. Mungkin kawan-kawan dari honorer juga memahami. Ketika ini adalah semacam peninggalan dari P1 dan P2 sejak 2018 mungkin ya. THK 1. Kebetulan waktu dulu kami di Komisi 9 kita perjuangkan untuk tenaga kesehatan sudah masuk itu 48.000. Nah, sekarang ini kita teruskan, kita sudah sempat melakukan berbagai rapat gabungan. Alhamdulillah Menteri Pendidikan
kemudian membuat sebuah pernyataan, kita akan buka lowongan 1 juta guru honorer untuk menjadi P3K. Nah ini menjadi semangat, maka kami push. Waktu berjalan, berbagai permasalahan yang keluar itu adalah masalah harus lewat tes, nah kira-kira gitu. Karena itu undang-undang ASN. Tentu kami akhirnya dari Komisi 10 juga meminta agar terjadi afirmasi. Afirmasi itu adalah dalam tanda kutip boleh dikatakan sebagai pemberian penghargaan kepada mereka yang 50 tahun plus, 35 tahun, lalu kemudian yang sudah melewati berbagai fase. Karena banyak yang tua-tua juga. Alhamdulillah akhirnya masuk di tahap pertama 100 sekian ribu, lalu tahap kedua, nah sekarang ini sudah mungkin tahap ketiga atau keempat, berdasarkan paparan dari Dirjen GTK, itu sudah sekitar 500.000 orang yang lolos, dari 900.000 pendaftar. 500.000 orang yang lolos tes, yang sudah mendapat SK, yang berjalan ongoing ini masuk sampai 600.000. Ya, artinya kita sudah bersyukur ada yang berhasil. Yang masuk formasi, nah yang masuk formasi dan dapat gaji itu kurang lebih baru sekitar, maaf saya mungkin lupa datanya Pak ya, baru sekitar 400 ribuan. Artinya sudah lolos, tetapi belum ada formasi. Atau ada juga yang sudah lolos, ada formasi, belum dapat gaji. Nah, sampai sini saya tarik dulu. Gaji itu dimasukkan ke dalam APBN melalui anggaran pendidikan. Jadi tiap tahun itu kita sudah mengalokasikan hampir 19 triliun untuk memberikan gaji. Nah, itu masuknya berupa DAK kalau nggak salah. DAK pendidikan. Dan ada daerah yang belum memberikan informasi, kami akhirnya minta juga kepada Menteri Keuangan untuk menahan DAK khusus untuk gaji guru. Nah, update terakhir yang kami lakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan memberikan sebuah konsep. Jika daerah tidak membuka formasi, maka pemerintah menawarkan menawarkan PP. Pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Jadi sekolah boleh mengangkat dengan catatan mengambil dari database yang ada. Nah, waktu kemarin itu ramai marketplace, kami minta ganti akhirnya menjadi ruang talenta guru. Nah, itu bisa memilih dari yang ada di ruang talenta. Tapi PP ini sampai sekarang kami belum update, karena ada undang-undang ASN yang baru saja diputuskan. Jadi PP itu harus menunggu undang-undang ASN. Nah, yang jelas saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat kepada yang sudah terangkat dan mendapat formasi. Tapi ada yang sudah lolos tapi belum mendapat formasi. Tentu ceritanya berbeda, ini harus ke Komisi 2, karena yang membuka formasi itu bukan Kementerian Pendidikan, tapi yang membuka formasi itu adalah daerah, Pemda. Itu sebabnya kami juga meminta agar Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran kepada Pemda-Pemda agar segera membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah kondisi kita saat ini yang belum kami bisa update karena menunggu undang-undang ASN. Selanjutnya tentu justru saya ingin duduk dan mendengarkan bagaimana respon pada undang-undang ASN yang sudah diketok agar PP-nya ini turun. Itu jadi ceritanya. Demikian moderator. Baik, terima kasih Pak Dede. Untuk selanjutnya silakan Ibu, barangkali ada pesan yang diharapkan dengan diundangkannya undang-undang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Dede Yusuf, pimpinan Komisi 10, Pak Dendi ya, dan Bu Eti. Ini Bu Eti perjuangannya panjang juga. Dan kami di Komisi 8 DPR RI
ini juga salah satu yang bobot honorernya itu, pegawai honorernya cukup tinggi, terutama di Kementerian Agama. Nah ini karena tren pendidikan agama sekarang di beberapa daerah itu cukup meningkat, sehingga jumlah siswanya juga meningkat signifikan beberapa tahun terakhir. Sementara ini dikelola karakternya, contohnya madrasah ya, madrasah itu ada yang negeri dan swasta. Total kebutuhan honorer, yang honorer ini tunjangannya masih Rp250.000. Nah ini tentu kurang layak lah ya kalau kita bicara outline-nya kesejahteraan tenaga pendidik. Nah tenaga pendidik ini ya bayangin guru madrasah misalnya Rp250.000, ya pasti ada kerja sambilan, ya kan, entah dagang, entah. Ini yang membuat tentu untuk dunia pendidikan keagamaan membuat konsentrasinya juga tidak concern juga gitu, jadinya kepada proses kurikulum belajar. Kita melakukan ada yang namanya penyesuaian itu. Kalau di Kementerian Agama, di pendidikan keagamaan itu namanya in-passing. In-passing ini penyesuaian honornya kemudian meningkat menjadi Rp1,5 juta. Nah dari total kebutuhan 660.000, ini madrasah aja ya biar ada gambaran, karena itu porsi yang terbesar. Yang in passing ini 2022 sebesar 88.000 dan 98.000 2023. Artinya kurang lebih masih ada kekurangan sekitar 428.000 guru yang posisinya masih guru honorer. Ini kalau di daerah-daerah kita juga berharap selain keterjangkauan, pemerataan akses terhadap rekrutmen, baik itu proses in passing, ini belum bicara ASN ya, baru in passingnya aja itu kayaknya udah perjalanannya jauh banget gitu ya, dan masih sampai ke level ASN yang dalam tanda kutip oke, bridgingnya P3K kalau dalam undang-undang ASN yang baru itu masih harus ada kayak tangga-tangga perjuangan untuk memperjuangkan status tenaga kependidikan atau keguruan. Kita nih di pendidikan agama juga ada satu perhatian yang menurut saya juga penting, guru pendidikan agama yang kekurangan masih kurang lebih 71.000 guru. Nah artinya apa? Artinya pembelajaran pendidikan agama ini termasuk di sekolah umum nih Kang Dede, itu kadang lintas agama. Misalnya agama Kristen yang ngajar agama Hindu, agama Islam di yang mungkin ketersediaan guru Kristennya lebih tinggi diajar Kristen atau saling akhirnya. Ya tentu patokannya kurikulum. Tapi secara substansi ini menurut saya sangat penting gitu, karena dasar mendapatkan pengajaran agama di dalam ruang pendidikan kita itu merupakan hak dasar. Nah ini juga salah satu kegelisahan orang tua, dan poin besarnya adalah akses guru terhadap kesejahteraan ini masih sangat kurang. Yang kedua, ketersediaan guru, kekurangan guru di ruang pendidikan keagamaan. Dan ketiga, ya ini belum bicara P3K. P3K sendiri kalau Kang Dede tadi penerimanya 1 juta kalau nggak salah, di pendidikan keagamaan tuh baru 49.000. Nah ini memang beberapa pertemuan kita di Komisi 8 bikin panja pendidikan keagamaan, inginnya duduk bareng biar sinkron gitu ya, antara kalau di pendidikan keagamaan tuh sistemnya simpatika ya, kalau di pendidikan umum apa? Dapodik. Nah sinkronisasi sistem penerimaan keguruan ini, sistem manajemen keguruan ini yang harusnya ngobrol bareng sama Menpan RB.
Ya, kadang datanya di pendidikan keagamaan, kenapa penerimaannya segitu? Karena tidak terbaca data. Nah, tidak terbaca data karena problemnya apa? Sinkronisasi sistem pendataan. Nah, kita berharap ini keinginan baik pemerintah untuk juga tidak terhambat hal-hal yang sifatnya teknis di kementerian. Jadi harus selalu konsolidasi, koordinasi, karena kayak pendidikan keagamaan terbacanya jadi kecil. Karena data yang masuk kecil. Nah, ini yang kita berharap undang-undang ASN ini sangat bagus sekali semangatnya, tapi tolong diturunkannya kerjanya kalau lebih koordinatif, lebih ada sinkronisasi dan lebih cepat. Ya apapun perjuangan, saya juga sedih juga ada beberapa guru yang hari ini sudah masuk usia pensiun. Jadi begitu masuk in passing, ini baru in passing ya, belum P3K, dia udah nggak bisa lagi. Dan ini juga kalau di Komisi 8 ada juga di pendamping-pendamping sosial yang juga sedang memperjuangkan P3K. Yaitu dari saya segitu gambarannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kepada Pak Denny langsung ya terkait dengan beberapa permasalahan tadi. Sebagai lembaga atau kementerian yang mengimplementasikan undang-undang ini, bagaimana kira-kira ke depannya? Silakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Dede, Bu Dia, Bu Heti, teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, apapun makanannya, minumannya, teh yang satu itu. Saya harusnya ke acara Apeksi di Borobudur, tapi Pak Menteri bilang udah ke DPR karena ada dialektika RUU. Nah, tetap ujungnya kita bahasnya honorer ya. Jadi pengalaman saya 2 tahun ini sebagai P3K, Kang izin saya ini P3K pegawai kontrak saja, diminta membantu Kementerian Pan-RB untuk melakukan akselerasi, salah satunya adalah memperbaiki regulasi. Alhamdulillah 3 Oktober atas dukungan penuh dari Bapak-Bapak Ibu Komisi 2, kita sudah mengetok palu Undang-Undang ASN yang baru, bukan revisi tapi penggantian. Karena dari 141 pasal yang ada sekarang tinggal 77 pasal yang lamanya sisa 19. Jadi 75 sekiannya hilang. Jadi ini memang reformasi di bidang regulasi. Nah, apa yang menjadi mendasar? Antara lain adalah perencanaan dan pengadaan. Jadi selama ini perencanaan dan pengadaan itu di undang-undang loh, itu disebutkan jumlah dan jenis jabatan itu atas persetujuan menteri. Berarti dalam hal ini Menteri PAN. Jadi kebayang Bapak Ibu merekrut arsiparis di Kabupaten Luwuk misalnya, 1 itu izin menteri. Jadi tiap hari saya harus paraf usulan, ada usulan rekrutmen, ada usulan perpindahan jabatan, itu semuanya menteri. Nah, belajar dari situ kita melihat instansi pemerintah ini menjadi tidak lincah. Kalau ada kebutuhan, guru misalnya, gurunya pensiun atau gurunya pindah karena suaminya pindah dan lain-lain, kan harus diisi segera. Tapi baru bisa diusulkan formasi tahun depan, dan proses rekrutmen kita karena sifatnya batch, proses rekrutmennya aja bisa 5 bulan. Dari mulai formasi ditetapkan, pengumuman lowongan, dan dalam 5 bulan itu ada yang hilang di jalan. Karena nggak mungkin orang ngelamar hanya di satu tempat. Nah, itu kita hilangkan di undang-undang agar lebih lincah kita atur di turunan bawahnya. Karena yang paling tahu kebutuhan itu harusnya kan instansi pemerintahnya. Setjen DPR, kebutuhannya kan tahu Setjen DPR. Berapa orang yang dibutuhkan, jabatannya apa, dan lain-lain. Itu tak. Jadi terkait dengan perencanaan, nanti menteri hanya membuat panduan kebijakan umum. Misalnya, arah pembangunan nasional kemana? Misalnya kita mau fokus ke pariwisata, ke industri hilir, maka rekrutmennya di sana dibuka. Industri-industri yang kita akan tinggalkan tentu dikurangi jumlahnya. Kalau pemerintah fokusnya ke digitalisasi, tentu kita akan merekrut digital talent. Pekerja-pekerja administrasi tentu harus dikurangi. Karena nggak lucu kita ini going digital, tapi kita tiap hari merekrut tenaga administrasi gitu. Nah, kebijakan-kebijakan semacam itu nanti diatur oleh menteri, termasuk daerah. DKI misalnya sudah mature
ibu kota mau pindah, ASN-nya mungkin negatif growth. Tapi di IKN, di daerah otonomi baru, tentu ASN-nya boleh tumbuh begitu. Nah, fokus utama yang lain adalah tentu pelayanan dasar. Dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan. Ini pelayanan dasar. Makanya komitmen kita adalah memenuhi pelayanan dasar itu. Nah, persoalan guru dan nakes ini bukan hanya jumlah, tapi juga sebaran. 2021, saya baru masuk 2021, itu rekrutmen 2021 itu kan selesainya 2022. Kalau tidak salah saya angkanya di atas 170.000 formasi di daerah 3T, yang ngelamar aja nggak ada. Yang ngelamar nggak ada. Karena itu di undang-undang yang baru ini dibuka ruang pemerintah, dalam hal ini menteri, bisa menetapkan itu. Jadi misalnya atas rekomendasi Menteri Pendidikan misalnya nanti di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi, dalam hal ini Pemda, ditetapkan oleh Menteri. Jadi kalau instansinya nggak ngusul, kita nggak bisa netapin. Jadi nanti nggak diusulkan pun kalau pemerintah merasa itu prioritas, ya kita akan rekrut di situ. Termasuk mobility-nya. Beberapa sekolah kita mungkin kelebihan guru. Tetapi beberapa sekolah yang lain kekurangan guru. Nah, nanti bisa kita lakukan talent mobility. Kenapa bisa ada sekolah kelebihan guru? Begini ceritanya. Honorer, ini kan PR lama kita. Honorer ini kan memang satu datang dari kebutuhan. Kita bikin sekolah, ASN-nya belum ada. Ya udah rekrut honorer dulu dong. Sementara proses rekrutmennya panjang. Nah, selama ini begitu proses rekrutmen dibuka, teman-teman honorernya diberi kesempatan ujian, seleksi. Bisa lulus, tapi kalah ranking. Jadi lulus passing grade, tapi kalah ranking. Posisinya dia diisi orang baru, honorernya tetap di situ. Lalu kita belajar terus. Kasih afirmasi dong. Kasih poin 10 karena dia sudah mengabdi. Lulus, tetap kalah ranking. Ya tetap dia nggak dapat formasi. Maka tahun lalu kita ubah. Prioritas nomor 1 adalah yang udah lulus passing grade dulu dong. Masukin dulu. Jangan diadu lagi mereka sama orang lain. Taruh dulu. Prioritas kedua siapa? Teman-teman honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Jangan diadu bareng-bareng dengan orang baru. Itu dulu. Diadu sesama teman-teman honorer. Kalau formasinya 5, orangnya 5, aman. 5-5-nya dapat pasti. Kalau formasinya 5, orangnya 10, ya diseleksi di antara 5 ini begitu. Baru nanti orang baru kita tes. Nah, strategi yang lama-lama adalah passing grade-nya diturunin terus biar teman-teman ini bisa lulus. Akibatnya secara agregat kualitas kita tentu turun. Karena passing grade-nya kita turunin dengan harapan teman-teman ini bisa lulus. Padahal dia lulus kalah ranking. Maka sekarang kita ubah strateginya. 80% rekrutmen tahun ini, 80% loh ya. Itu adalah mengakomodasi teman-teman non-ASN honorer. 20%-nya rekrutmen baru. Dan rekrutmen baru ini kita kasih passing grade kalau perlu setinggi-tingginya agar kita dapat kualitas yang bagus. Tetapi yang 80% rekrutmen non-ASN ini kita nggak ngomong passing grade, kita ngomong ranking aja. Tetapi karena regulasi menyatakan harus seleksi, peraturannya bilangnya harus CAT, diikutin, tetapi sebetulnya itu hanya quote and quote untuk memastikan prosedurnya dijalankan. Nah, sebelum prosedurnya kita ubah. Jadi mudah-mudahan dari tahun ke tahun nanti rasionya kita turunin terus. Non-ASN mungkin tinggal tahun depan 70%, rekrutmen barunya 30%. Karena rekrutmen baru juga mendesak ke kami dong. Kenapa kok non-ASN aja yang dikasih kesempatan honorer, yang kami juga ingin mengabdi begitu. Fresh graduate. Jadi pelan-pelan nanti kita rebalance. 60-40, 50-50, sampai ini sudah selesai semua, makanya nanti mungkin 80-20-nya rekrutmen barunya 80. Nah itu grand strategi blueprint penyelesaian. Begitu ketemu guru, ada lagi constraint pendidikan, diatur di undang-undang, guru dan dosen minimum pendidikannya diatur di peraturan turunannya. Tenaga honorer yang XSK 1 K2 ada yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan itu.
linearitas. Itulah sebabnya di undang-undang, ya kalau teman-teman baca, kita tidak lagi bicara kualifikasi akademik itu sebagai prinsip. Karena di mana-mana rekrutmen di muka bumi ini orang nggak peduli lagi sama pendidikan akademik itu. Tetapi dulu karena memang dicantumkan, diturunkan ke PP, diturunkan ke segala macam. Pelan-pelan itu sudah kita longgarkan. Sehingga PP-nya nanti yang akan melakukan eksekusi terhadap undang-undang yang sudah kita buka itu. Jadi memang kalau lihat datanya guru, XK1 yang K2 termasuk non-ASN, nanti akan terkendala dengan peraturan yang lama, itu adalah di pendidikan. Nah, undang-undang yang baru sudah membuka itu juga, Bang. Jadi mudah-mudahan, sudah nggak ada ngomong pendidikan di situ. Jadi mudah-mudahan turunannya juga siang, Bang Mardhani. Itu kira-kira pelonggaran-pelonggaran undang-undang, bukan hanya pelonggaran sebetulnya, memang membuat birokrasi biar lebih lincah, ya, lebih cepat mengambil keputusan dan kemudian berbasis data begitu. Itu pengantar saya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih atas paparannya. Tadi menyinggung soal PP ya, sebagai turunan dari undang-undang itu. Mungkin ada pertanyaan sejauh mana progres dari pembentukan undang-undang apa PP yang dimaksud? PP ini dimandatkan di undang-undang harus selesai maksimum 6 bulan. Tetapi per minggu ini itu sudah 60-70%. Karena paralel dengan revisi undang-undang kami sebetulnya sudah menyiapkan PP sebagai plan B. Jadi tadinya PP itu udah 80-90%, tapi root-nya masih undang-undang yang lama. Nah, begitu undang-undang baru kita fine tune segera dan mudah-mudahan tahun ini kalau teman-teman fokus menyelesaikan itu, insya Allah PP-nya selesai. Ini terkait dengan PP manajemen ASN turunan dari undang-undang ASN. Tapi PP guru kan turunannya dari undang-undang pendidikan. Nah, ini yang kami kolaborasi terus dengan Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan ya jangan sampai di sini udah dibuka-bukain, di sananya dikunci-kunciin dan seterusnya begitu. Ya, jadi dosen juga sama, kita udah buka-bukain di sini ya, nanti di sananya kunciannya mesti kita align lah begitu. Baik, makasih Pak. Mungkin saya ucapkan selamat datang Pak Mardhani ya. Mungkin sebelum ke Bu Heti, saya kira ke Pak Mardhani dulu sebagai tuan rumah. Adil nggak ini? Silakan. Adil urutnya udah sini kok. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf terlambat rapat dulu tadi. Komisi 2 pas jam 13 ini rapat internal gitu. Tapi saya rapat yang lain juga tadi ya. Yang pertama ingin menyampaikan rasa bahagia karena Undang-Undang ASN sudah disahkan. Hampir 4 tahun menjelang 5 gitu ya. Terkatung-katung bahkan kalau dilihat revisi dari periode yang lalu ya, tapi Pan RB khususnya progresif, sebetulnya ini agak lucu nih Lex ya. Saya nyamil lek-lek aja karena selalu itu tuh RUU inisiatif DPR. Tapi yang proaktif pemerintah, yang ngajak considering, yang ngajak apa, dimnya dia malah lebih dominan gitu kan. Tetapi kami di DPR paham ada undang-undang yang itu kami sebut tuh domainnya pemerintah, dalam ini RAPBN. Ya, sebenarnya pembuat undang-undang kita. Tetapi ini memang kita berikan dengan sadar bahwa hak penataan anggaran diberikan ke pemerintah. Sekarang salah satu paradigmanya hak penataan SDM juga kita berikan ruang besarnya kepada pemerintah. Sebelum ini aturannya kaku, bahasa sederhana, pokoknya kalau jadi ASN udah gitu loh, kayak punya nama udah diganti, bubur merah bubur putih nggak bisa diganti lagi gitu loh, udah nggak bisa dipecat. Sehingga bab kinerja lain-lain itu inisiatif dari Pemda atau KL untuk tukin tunjangan kinerja. Tetapi baseline-nya itu
udah aman. Siapa yang sudah di zona nyaman ya berarti akan jadi fosil dinosaurus. Ini yang secara umum kita ubah di undang ASN. Ada kelenturan, ada leapfrog, ya, lompatan katak juga boleh. Ini beliau nih bukan ASN murni, P3K ini gitu loh. Dari mana-mana, tapi bisa sampai ke level yang menentukan karena memang kualitasnya ada gitu loh. Kami ingin yang merit system itu diwujudkan dalam saya baca satu buku The Elephant That Can Dance itu, gajah yang bisa menari. Gajah kan lamban. Kita ingin kita ini negara yang super besar. Saya ingat Pak Habibie mengatakan we are not a country, we are a continent. Kita bukan negara. Kita ini benua gitu loh. Saking gede dan besar. Ya. Nih kalau data kecil gitu. 5,5 juta kilometer persegi total wilayah kita. 65%-nya lautan. Daratan cuma 35%. Yang 35 dicacah jadi 17.000 pulau. Lebih dari 300 suku bangsa dengan 700 bahasa. Agamanya beda, Bhinneka Tunggal Ika, suku juga. Nah, mengelola yang seperti ini ketika yang ada adalah keseragaman, yang ada adalah status quo, maka kita sedang menenggelamkan diri kita sendiri. Bullshit itu yang namanya birokrasi kelas dunia, tetapi aturan mainnya tidak dibuat lentur, tidak dibuat beragam. Saya pernah diundang oleh lembaga administrasi negara di Makassar. Mereka membawahi 14 provinsi di Indonesia Timur. Di Jawa ada Raskin, Kang Dede Yusuf. Mereka bilang, kita mah nggak perlu Raskin, kita produksi beras, kita nggak makan nasi. Nah, itu kan udah menaik. Nah, di Undang-Undang ASN itu paradigma pertamanya ada kelenturan. Ada desentralisasi otoritas, pemecatan itu tidak perlu sampai ke atas, tapi cukup 2 tingkat, monggo gitu loh. Sehingga akan ada kondisi dinamis, bahasanya tesa, antitesa, promosi, degradasi. Lihat kalau PBSI ataupun Liga Inggris saja kan, 2 terbawah degradasi, 2 teratas promosi. Ya wajar selalu begitu, akan ada kompetisi yang sehat dan wajar saja kompetisi itu. Nah, terakhir kalau untuk undang-undang ini yang kami paksa ini, sebetulnya ini kita lagi mencoba mengubah musibah jadi berkah ya. Presiden sudah memutuskan bahwa November 2023 tidak boleh ada honorer dalam bentuk apapun. Nah, kita ini kayak dikejar-kejar hantu bahwa kalau nggak ada payung hukumnya, apa yang terjadi dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta honorer baik A2 maupun yang lainnya, padahal nggak ada payung hukum. Di sini ditetapkan payung hukumnya sampai Desember 2024 kita mau bereskan. Nah, termasuk paling besarnya nyuwun sewu sekali, Kang Dede Yusuf dan teman-teman, kalau di guru sih jelas ya, tapi kami yang tenaga teknis dan tenaga lapangan itu ada 2 jenis honorer. Honorer pahlawan yang udah puluhan tahun bekerja tapi tidak diangkat, tapi banyak minta maaf honorer siluman yang hasil kolaborasi jahat, ya, permufakatan jahat dengan para pengelola atau pemegang otoritas, PPK, macam lah gitu loh. Itu tiba-tiba namanya masuk, padahal nggak ada orangnya. Sehingga kami memandatkan di undang-undang itu ada audit terhadap honorer ini. Menyeluruh sudah dibuat randomly-nya, ternyata unreliable data, yang datanya nggak reliable, benar-benar data berantakan. Jadi gimana kita, kalau garbage in ya garbage out. Saya punya pengalaman 2015, waktu itu saya Komisi 2 juga, 2014 kan Pak SBY mengangkat K1 tuh semuanya, bagus itu. Tapi kami ke Kabupaten Maros, Bupati Marosnya bilang, Pak kami baru angkat 600 tenaga honorer K1, dan saat yang sama kita buka open recruitment yang fresh graduate 30. Beban kerja yang 30 jauh lebih besar ketimbang beban kerja yang 600. Karena minta yang 600-nya ada yang ponakan, ada istri, ada apa gitu. Nih fakta di lapangan nih kayak gitu. Nah kalau itu kita lakukan dengan undang-undang baru, itu namanya kita menjebloskan
diri kita sendiri dalam masalah kubangan masalah berikutnya. Karena itu ada kata kunci audit dahulu, bersihkan dahulu, baru lakukan proses selanjutnya. Dan ini mumpung ketemu Alek lagi nih, salah satu provinsi yang bagus adalah DKI Jakarta, Kang Deddy, untuk bukan guru ya, pekerja teknis. Mereka nggak masukkan selain K2 aja. Jadi cuma 11.000 K2 yang masuk, datanya bersih. Jadi nggak ada silumannya. Memang ini honorer pahlawan semua karena udah 12 tahun, 22 tahun. Nah, kalau yang lain-lain ada yang baru-baru tuh dimasukin semua. Jadi datanya kecampur, ketika kecampur harus diaudit. Makanya saya bilang sama Alex, biar quick wins bahwa undang-undang ini ada buahnya cepat. Kalau udah jadi PP-nya segera proses yang DKI atau provinsi-provinsi yang bersih-bersih itu. Oh ini loh, dengan undang-undang ini sudah ada kabar gembira. Honorer yang sudah jadi P3K itu akan membuat tenang semuanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardani atas pemaparannya. Mungkin Ibu dengan dipaparkannya persoalan tadi, barangkali ada tanggapan atau harapan ke depan. Tadi Pak Mardani bilang katanya mudah-mudahan undang-undang ini menjadi berkah. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah Bapak di sini dihadiri oleh Komisi 10 diwakili Pak Dede, Komisi 8 oleh Bu Dia, ada Kemenpan RB oleh Pak Alex Denny. Saya tadi was-was Pak Doli, Komisi 2 datang kan ya, saya gitu, saya tunggu-tunggu Pak. Alhamdulillah, bukan Pak Doli, sorry Pak ya, maaf. Sama aja Pak. Pak Mardani, maaf. Saya pernah WA Pak, saya pernah WA beliau waktu pertama-tama kita berjuang Pak. Jadi hari ini memang saya sangat bersyukur banyak pihak dari DPR RI maupun dari Kemenpan RB, cuman kurang satu sebenarnya Pak Dede, dari Kemendikbud. Jadi 99% sempurna. Diwakili Komisi 10. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi saya perwakilan dari guru honorer negeri lulus passing grade tahun 2021 Pak. Mungkin yang sudah sering bolak-balik ke DPR RI dan kementerian terkait, bahkan Kemendagri itu pernah kita datangi juga. Sekarang saya duduk di sini, banyak pesan-pesan dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Inginnya hadir hari ini, cuman kayaknya nggak muat kalau hadir hari ini. Jadi titip salam buat para pemangku kebijakan, undang-undang ASN ini kita sambut dengan ucapan alhamdulillah. Karena memang dari paparan mulai dari Pak Dede sampai Pak Mardani itu sangat-sangat memperhatikan honorer. Saya setuju kalau honorer memang harus diaudit, memang betul Pak. Seharusnya waktu P3K kemarin tuh audit, bener nggak orangnya ada gitu kan. Kemarin kejadian ada siluman juga Pak yang sudah kerja di pabrik bisa jadi P3K itu ya karena sekarang sudah ketok palu dapat SK ya kita juga guru juga mau tuntut ke mana juga udah ya sudahlah gitu, akhirnya guru balik begitu lagi ya Pak Dede. Jadi saya setuju sekali Pak, kalau memang kalau memang ada audit saya setuju. Ini P1 Pak, yang prioritas 1 Pak Alex mungkin Pak Alex sudah tidak asing lagi. Saya luar biasa dari komisi 2 aspirasi kami waktu itu meminta membatalkan tahap 3. Di ACC Pak, alhamdulillah tahap 3 dibatalkan, jadi saya tes hanya 2 kali. Seharusnya tes sampai 3 kali, saya tes 2 kali dan alhamdulillah lulus, tapi masih belum dapat formasi. Jujur di situ memang ini unek-unek aja ya Pak ya. Sebenarnya formasi itu masih ada. Kenapa pada tahap 2 itu yang sudah lulus itu kenapa di ranking, memang kalau memang kalah ranking seperti yang Pak Alex Denny tadi katakan, kalah rankingnya bukan kalah ranking karena nilai, tapi kalah ranking karena guru induk, kan seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kalah ranking kayaknya enggak juga Pak, kalah kebijakan. Karena walaupun nilainya kecil, kalau dia guru induk di situ, yang formasinya dibuka di situ, saya nilainya besar, ya tetap saya nggak dapat. Jadi bisa dikatakan bukan kalah ranking,
kalah kebijakan gitu karena guru sekolah induk yang lebih diutamakan. Pertama memang dampak yang dari awal ya Pak Dede ya, karena ada pergeseran guru antara guru swasta dan guru negeri, akhirnya regulasi diubah kembali. Itu memang karena ada suara dari bawah Pak. Guru ada pergeseran guru yang negeri kegeser sama yang swasta. Jadi akhirnya ada bentrokan antara guru negeri dan swasta. Itu saya sangat prihatin melihat hal ini. Dengan adanya undang-undang ASN ini, Pak Mardani, Pak Alex, saya sih berharap untuk P3K ini kemarinnya kan sudah ada bocoran draft RUU yang ada P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi otomatis sekarang P3K itu ada 2. Dipecah lagi. Awalnya ASN ada 2, PNS dan ASN P3K. Sekarang P3K dipecah kembali. Nah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Waktu itu saya pernah dapat bocoran info itu sebelum RUU itu tersebar Pak. RUU tersebar waktu awal. Dan ini sedikit laporan lah Pak ya, bukan curhat. Dengan adanya RUU awal itu yang menyebutkan honorer bisa menjadi PNS yang tadi Pak Dede bilang secara langsung tanpa tes, itu menjadi saya pengen duluan. Saya K2. Bahkan ada yang korban Pak, sudah ada kena tipu puluhan juta karena itu K2 Pak. K2 itu jujur kemarin ada yang WA saya, dia ingin karena K2 kan saya memang harus diutamakannya Pak. Sekarang juga masih menyisakan, belum terakomodir semua itu, dia kena puluhan juta. Karena RUU yang kemarin Pak Mardani yang ada itu, Nah setelah kemarin disahkannya undang-undang ASN ini, di situ saya baca sekarang ya alhamdulillah hak dan kewajiban P3K dan PNS di situ tidak ada bedanya. Kalau sudah tidak ada bedanya, lalu kenapa masih ada kontraknya gitu? Kalah dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau di buruh itu, karena bapak saya kerja di pabrik Pak, kalau buruh itu ada masa percobaan mungkin ya Bapak Ibu ya. Kerja berapa tahun nanti jadi karyawan tetap. Lah ini kalau misalkan ASN P3K, kontrak 5 tahun bahkan tidak rata 5 tahun Pak. Ya kan, kalau melihat yang manajemen ASN yang kemarin ya, itu minimal 1 tahun. Jadi ada daerah yang tidak mengambil maksimalnya, tapi mengambil minimalnya. Sedangkan untuk tahap mendapatkan SK itu prosesnya sangat panjang Pak. Belum juga 1 tahun, udah ada terima SK belum 1 tahun udah habis lagi kontraknya. Jadi saya berharap kalau nanti ada undang-undang turunannya atau disebut PP tadi itu Pak, memang masukan-masukan dari kami itu dipertimbangkan kembali. Karena yang memang yang tahu di lapangannya yang merasakan langsung itu kan kami gitu. Karena kalau RDP surat kami kemarinnya di teman-teman dari honorer perwakilan dari Indonesia mungkin banyak masukan-masukan seperti itu. Jadi saya harapannya itu Pak, karena sebelum adanya honorer ini nanti jadi ASN, saya berharapnya prioritas 1 yang ini prioritas 1 itu label pemerintah ya Pak Dede ya. Label gitu Pak Alex ya, ada di Permen Pan RB kan, kita diberikan label dari pemerintah bahwa kami adalah prioritas 1. Tapi sampai hari ini itu masih menyisakan sekitar, kalau data yang kemarin saya baca masih ada 12.000 orang itu belum terakomodir di P3K tahun ini. Saya berharap sebelum nanti undang-undang ASN ini diberlakukan, yang honorer bisa langsung jadi P3K atau apa, ya mohon kami yang sudah mengikuti alur proses dari 2001 ini dipikirkan dahulu gitu, supaya tidak ada lagi kesenjangan sosial atau ada golongan yang merasa tidak adil gitu, karena kami sudah merasa sudah mengalah. Kemarin observasi kita nggak dapat lagi, yang honorer observasi dapat, kita nonton lagi, sekarang 12.000 lagi Pak.
Saya berharap Pak Dede jangan lelah untuk mengawal P1 ini. Harapannya itu Pak. Itu aja mungkin. Sama satu lagi Pak Dede waktu itu pernah ngomong di RDP atau di rapat ya. Sekarang P3K sama PNS hampir tidak ada bedanya. Tapi masih ada peraturan yang membedakan dari pakaian. Kalau P3K harus pakai hitam putih. Nah itu mohon di Pak dievaluasi kembali. Kalau memang sudah judulnya ASN, ya nggak perlu dibedain lagi lah Pak bajunya gitu. Toh hari Rabu juga kita bajunya hitam putih semua kan Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Tapi ada pertanyaan Ibu dari beberapa dari masyarakat lah terutama terkait soal apakah betul sebagai pihak yang merasakan langsung di lapangan, apakah betul ada semacam perbedaan perlakuan antara PNS dengan P3K. Katanya bahwa pemerintah selama ini lebih menindak-bobokkan PNS ketimbang P3K, betul nggak? Betul Pak. Honorer malah Pak, kalau P3K gajinya lebih agak ada rasanya ya. Honorer saya pernah merasakan 150.000 Pak. Tanggung jawab dan kewajibannya malah lebih dari PNS. Kalau misalkan ada apa-apa yang muda aja dulu. Padahal gajinya yang tua dulu yang besar gitu. Memang betul itu Pak, fakta di lapangannya seperti itu. Kalau golongan 4B udah gaji luar biasa, tambah lagi sertifikasi. Nah honornya cuma 150.000 Pak. Ongkos aja udah habis. Kadang anak Bu Guru minta ini, Bu Guru dikasih sama saya Pak. Walaupun itu pun 3 bulan sekali. 150 3 bulan sekali ya. Tapi Allah nggak tidur Pak. Sampai 150.000 saya bisa duduk bareng sama Pak Dede. Gitu Pak. Baik, ini menjadi PR bagi kementerian selaku yang berkewajiban untuk mengimplementasikan undang-undang ini. Baik, kepada teman-teman barangkali ada yang mengajukan pertanyaan atau sekedar memberikan masukan atau apalah, silakan. Baik. Ya, Pak Erwin dari realitarakyat.com. Tadi Pak Munib bisik-bisik ke saya katanya mau nanya. Saya bilang mau nanya apa, orang belum ada pemaparan mau nanya. Pak Erik atau siapa? Udah Pasli, silakan. Pak Eko, oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang semua narasumbernya Pak. Jadi memang pertanyaan saya mungkin untuk Pak Alek nih, saya agak bingung juga melihat memang kemarin itu yang sudah lulus itu Pak nanti nasibnya bagaimana? Karena kan belum dapat formasi seperti yang dibilang Ibu ini. Terus yang kedua, kalau seumpamanya nanti terjadi di daerah, ini kan kalau saya lihat ini Pak, ini egonya antara pusat dengan daerah sangat tinggi. Nah kalau seumpamanya nanti penugasannya juga seperti yang dibilang Ibu tadi, mereka kepala daerah itu membuatkan SK-nya itu dipilih yang minimal. Sementara bagi yang dianggap sebagai tim suksesnya itu dikasih yang maksimal. Itu kira-kira nanti ada nggak aturannya yang dibuat, yang baku, agar tidak ada nanti pilih kasih antara tim suksesnya dia dengan yang bukan tim sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, nama saya Eko dari suarainvestor.com. Kang Dede, Budia, Pak Alek, Pak Mardani dan Bu. Saya hanya ingin menanyakan sebenarnya berapa kuat sih kekuatan APBN kita untuk melakukan untuk membiayai ASN non ASN ini. Kalau terus menerus sampai 2045 ini kan beban berat sekali. Belum ASN yang pensiun, ini kan makin berat juga. Daya bebannya seberapa kuat sampai 20 tahun mendatang itu. Yang kedua tadi soal di Pak Alek bilang bahwa untuk tenaga-tenaga administratif itu bisa digantikan oleh teknologi digital ya, artificial intelligence. Nah sebenarnya apakah itu diperbanyak atau apa gimana daya serapnya itu sampai 20 tahun mendatang, apakah bisa mengurangi ya tenaga-tenaga yang sudah senior ini? Makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Silakan. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Hanya teknis saja. Apakah pertama soal wali kelas ya? Apakah wali kelas itu masih seperti yang dulu? Artinya seorang guru mengajar semua pelajaran di sekolah itu. Sehingga kalau pulang itu seorang guru jadi capek banget. Karena ngajar semua mata pelajaran. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Terus kedua, soal pemerataan guru. Kami sering melihat, membaca bahwa khususnya di Jawa saja, di daerah-daerah yang terpencil itu masih sangat kekurangan guru. Nah, ini bagaimana mengatasi hal ini, apalagi di luar Jawa, terkait dengan fungsi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru itu. Terima kasih. Baik. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Oke. Baik, terima kasih. Ini kelihatannya untuk semua narasumber ya untuk ini. Tapi paling tidak untuk kasih kesempatan pertama kepada Pak Alex barangkali. Silakan Pak Alex. Ya, terima kasih. Pertama, yang sudah lulus gimana? Ini kan sederhana ya, ini ada sekolah, ada kebutuhan, ada formasi guru, ada honorer ada di situ. Nah, kemarin lulus tapi belum dapat formasi. Berarti apa? Ya mesti di-create formasinya kan. Begitu ada formasinya, guru ini menjadi prioritas duluan. Jangan diadu lagi, di-CAT kan lagi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Begitu ada formasi masuk dia. Nah, gimana kalau penuh di sini terus? Itulah mengapa di undang-undang yang baru pemerintah bisa merelokasi talent. Jadi tadi dikatakan ada daerah-daerah yang butuh guru, nggak ada guru yang mau ke sana. Ya kita harus ngobrol dengan teman-teman honorer non ASN. Ada kebutuhan di sana, mau nggak ke sana? Jangan juga cuma milih saya mau tapi hanya mau di sini gitu, ya. Jadi banyak cara nih. Sepanjang kita semua terbuka terhadap solusinya. Mau nggak THK 2 di sini pindah ke sana? Kalau kemarin nggak bisa kecuali Pemda sini ngusul. Pemdanya ngusul dulu, ditetapkan oleh Pak Menterinya. Biasanya kalau Pemda yang ngusul pasti dia nyari yang dekat-dekat dulu dong. Nah, inilah gunanya mengapa regulasi dibuka agar talent mobility itu bisa didorong begitu. Itu yang pertama ya. Jadi terkait dengan yang sudah lulus ya tinggal nunggu formasinya. Mudah-mudahan ke depan formasinya dekat-dekat situ. Awalnya kepala daerah, tetapi terkait pelayanan dasar kita percaya yang ngerti teknis adalah Kemdikbud, yang kesehatan adalah Kemenkes. Kemenkes yang tahu puskesmas harusnya standarnya berapa, nakes berapa, dokter dan lain-lain. Sama dengan guru. Nah, P3K kontraknya berapa lama? Ya, sebetulnya desain dari P3K itu kan karena ada kebutuhan sementara, ya. Kita butuh cepat, maka kita rekrutlah profesional dari luar. Ide awalnya kan begitu. Ya, saya nih P3K, ada kebutuhan melakukan reform di Kementerian Pan-RB, maka saya direkrutlah sementara. Tugasnya selesai, ya sudah gitu. Jadi alhamdulillah nih undang-undang selesai, digitalisasi selesai, insya Allah saya tinggal menghitung hari saja nih selesai di Menpan RB. Ya, saya kembali lagi ke dunia profesionalnya gitu. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu P3K ini jadikan pintu untuk menyelesaikan tenaga honorer dan non ASN kita yang jumlahnya memang masif. Dan komitmen pemerintah adalah sepanjang kebutuhannya masih ada bisa diperpanjang terus sampai usia pensiun. Jadi komitmennya kan seperti itu. Sepanjang kebutuhannya masih ada. Nah ini terkait tadi dengan pertanyaan Pak Eko, anggarannya seberapa kuat? Terkait juga dengan pertanyaan administrasi. Data yang ada di BPN terkait dengan non-ASN, itu 700.000 adalah tenaga administrasi, Pak. 700.000. Makanya kita diminta diaudit oleh Bapak-bapak Komisi 2, audit menyeluruh.
Sementara kita SPBE di mana-mana, digitalisasi. Dampak dari digitalisasi kami perkirakan itu akan mengurangi pekerjaan yang sifatnya clerical tadi. Di negara maju piramidanya terbalik seperti ini. Kita piramidanya masih begini. Pegawai pelaksana kita 38% dari total ASN kita. Itulah sebabnya mengapa kebijakan rekrutmen yang diterapkan sejak tahun ini untuk pekerjaan administratif negatif growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Jadi memang kita rencanakan negatif growth 5 tahun ke depan. Masalahnya backlognya masih ada 700.000. Apa solusinya? Ya solusinya nanti teman-teman ini mau nggak belajar sesuatu yang berbeda? Mau nggak belajar digital? Mau nggak belajar hal-hal yang teknis? Karena kalau tidak, ya tenaga administrasinya kita mau kurangin karena ketuntutan teknologi. Nah pertanyaan teman-teman, kami berhak dong? Ya, betul. Ada 2,3 juta non-ASN terdata yang mau diaudit itu merasa berhak. Ya. Tetapi 270 juta masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Mereka berhak mendapatkan talenta-talenta ASN terbaik untuk melayani mereka. Jadi kalau kita bicara hak, ada hak yang lebih besar juga yang mesti kita lihat loh. Masyarakat 270 juta berhak mendapatkan guru terbaik, berhak mendapatkan nakes terbaik, berhak mendapatkan pelayan publik terbaik. Jadi jangan hanya kita merasa saya udah di sini bersekian tahun, saya berhak dong untuk diangkat begitu. Ya, rasanya nggak begitu juga cara berpikirnya gitu. Bahwa pemerintah dan DPR tidak menutup mata terhadap kenyataan di lapangan, itulah kenapa kita berikan prioritas-prioritas. Lulusan baru juga bilang berhak dong. Buat apa pemerintah bikin perguruan tinggi ngelulusin kami kalau lapangan kerjanya hanya untuk honorer gitu. Jadi tolong hati-hati kita memberikan diksi bahwa, narasi bahwa hak itu ya hak kita semua. Dan pemerintah dengan DPR nggak mungkin lah menjerumuskan bangsa ini ya untuk sembrono mengambil kebijakan-kebijakan. Kita datanya mesti kita taruh di meja. Kita ngobrol begitu. Ada 700.000 pekerja administrasi yang merasa berhak menjadi PNS. Lah, sementara PNS-nya sendiri mau kita kurangin jumlahnya. Kurangan itu mungkin tidak dengan mem-PHK, tetapi dengan apa? Negatif growth. Yang udah pensiun 5, rekrut 2 ya. Pensiun 4, rekrut 1 ya gitu. Nah, tetapi komitmen kepada guru dan nakes sebagai pelayanan dasar yang memang masih kurang. Ya, Mas Nadiem bilang butuh 1 juta. Tahun lalu yang daftar cuma 600.000, yang lulus cuma 300-an ribu. Ya, berarti kan backlognya masih dibutuhkan begitu. Nah itu saya kira persoalannya memang tidak mudah, ya, karena tadi ada yang memang pahlawan kalau bahasanya Bang Mardhani, ada yang dompleng juga di kebijakan ini gitu, dompleng aja gitu, ya. Pokoknya nanti kalau diangkat. Kadang-kadang yang domplengnya keangkat duluan lagi, ya. Nah, ayo kita kawal bareng-bareng. Nah, ke depan strategi kami apa? Bikinin platform digital, masukin datanya ke sini, dikunci dulu, tertutup. Ya, setelah kita audit nanti dikunci di sini. Inilah prioritas itu, nggak bisa lagi keluar masuk. Dan dengan undang-undang yang baru, kalau ada PPK nakal bisa dicabut kewenangannya. Tarik ke level tertinggi. Jadi kalau bupatinya nakal, kewenangannya tarik ke gubernur. Ya, hanya dengan begitu kita bisa menertibkan birokrasi kita begitu. Dan ini butuh support sama-sama. Nggak bisa pakai pokoknya gitu. Kalau ya saya maaf Bu Esti ya, tiap kali datang ke Penpan kok nggak pernah ketemu Pak Alex. Kalau saya ngeladenin setiap kali orang yang datang, kapan saya mikirnya? PP nggak kelar. Nggak kelar PP-nya, padahal beliau udah bilang 6 bulan loh ya gitu. Ya. Jadi mohon maaf, saya bukannya nggak mau menemui teman-teman. Setiap hari teman-teman datang dengan segala macam. Guru diterima, besok nakes datang. Asosiasinya beda. Nakes diterima, besok damkar datang. Nakesnya beda asosiasi. Damkar diterima, Pol PP datang. Pol PP diterima, penyuluh datang. Bakaran. Iya, jadi bukannya kita nggak memikirkan. Datanya kita udah gelar sama-sama. Dan kita sudah sepakat tidak mencari ini salahnya siapa. Kalau dirujuk-rujuk salahnya, ya yang ngangkat siapa? Yang ngangkat situ kok masalahnya dikirim ke kita. Tapi kita sepakat mencari solusinya apa.
Nah, alhamdulillah pemerintah dengan DPR sepakat nih, yuk kita selesaikan bertahap. Tetapi karena ini ada tahun-tahun yang sensitif buat kita ya, pemilihan serentak, ada guiding principle-nya. Guiding principle yang pertama adalah hindari PHK massal. Komit kita. Guiding principle yang kedua adalah hindari pembengkakan anggaran. Karena beberapa Pemda sudah lebih dari 40-50% APBD-nya habis ke situ. Jadi kalau diangkat P3K dengan konsep pokoknya penuh waktu semua, nggak nutup anggarannya. Maka dibukalah ruang untuk bekerja secara paruh waktu. Tetapi guiding principle yang ketiga adalah pendapatan yang sekarang diterima jangan sampai turun. Itu komitmen yang menurut saya luar biasa dari pemerintah dan DPR. Nggak ala PHK, tapi juga jangan bebanin APBN. Kebayang nggak kalau nanti APBD-nya 70% hanya untuk gaji? Fair nggak kita kepada yang bayar pajak? Mana buat bikin pasar, buat jembatan, buat jalan, buat segala macam begitu. Jadi itulah sebabnya mengapa ada P3K paruh waktu. Untuk mengakomodir tadi, kita butuh tapi nggak mampu bayar penuh nih. Oke, kalau gitu jangan dipaksa orang kerja penuh waktu dong. Kalau mampu bayarnya cuma 500.000, jangan suruh orang ke kantor tiap hari 8 jam dalam sehari dong gitu. Cukup kamu ke kantornya pas ngajar cuma 2 jam, ngajar 2 jam terus pulang. Bisa dagang, bisa nani, bisa buka les, bisa ngajar lagi di sekolah swasta. Ya, tetapi kita berlaku adil kepada mereka. Kalau bayarnya cuma 700.000, ya mungkin harinya ditambah sedikit. Kalau sudah ada anggarannya, diangkat menjadi penuh waktu. Siapa prioritasnya? Prioritas 1 yang sudah lulus, prioritas 2 yang sudah mengabdi lama. Ya, begitu cara bermain yang kita siapkan gitu kebijakannya. Ya, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Terima kasih. Mohon maaf, tidak ada satu obat cespleng semua masalah kita selesai begitu ya. Kita beresin satu-satu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex atas pemaparan dari pertanyaan teman-teman. Silakan mungkin ke Ibu Diah. Ini Pak Alex jadi bikin saya berpikir nih harus dicermati benar nih PP-nya. Karena tentu kalau bicara ini kita butuh renstra. Renstra menyangkut ASN kita. Artinya pemerintah akan punya banyak pendekatan. Kalau saya lihat tadi, P3K ini akan jadi sangat praktikal dan fungsional. Ya. Yang menjadi tinggi apa? Ketidakpastian bagi tenaga kerja di ruang lingkup birokrasi kita. Nah, nanti belum ada dinamika teknologi, pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh digitalisasi atau otomatisasi. Nah, sementara semangat di ruang P3K tentu peningkatan status dan kepastian kerja. Nah, ini kan ada dua pemikiran. Nah, tadi kalau bicara rencananya saya lihat pendekatan pemerintah lebih sangat praktikal. Kalau dibutuhkan diisi, kalau nggak dibutuhkan ditarik. Nah, pertanyaannya bagaimana tentang kepastian status dan ketenaga kerjaan? Atau bicara efisiensi birokrasi, oke. Nah, tahapannya akan bagaimana? Nah, ini kan harus terbaca di perencanaan karena ini menyangkut berjuta-juta orang di dalamnya yang butuh kepastian. Ya kan? Nah, kebutuhan ASN kita berapa sih? Ini kan kita, kalau menurut saya jadi downgrade bicara P3K. Lebih praktikal gitu ya. Sementara yang substansi ini kan sebetulnya kita harus mapping ASN kita kebutuhannya berapa. Yang sudah terisi berapa, yang diisi oleh honorer dan P3K berapa. Nah, ini kan harus ada peta keseluruhannya dulu. Kalau kemudian nanti di dalam pemetaan kebutuhan ASN itu ASN-nya lebih diperkecil, akhirnya lebih banyak ruang P3K yang sifatnya lebih berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional. Nah, ini kan artinya kita melakukan satu pola baru dalam pendekatan manajemen SDM birokrasi kita. Nggak masalah, cuma menurut saya yang berhak tahu adalah mereka yang bekerja di dalam sistem ini. Karena yang meningkat, yang meninggi adalah ketidakpastian status dan
ya status dan juga nasib pekerja di dalamnya. Kalau hari ini dia P3K yang tadinya 2 tahun tiba-tiba berganti kebijakannya menjadi 1 tahun. Nah orang-orang ini akan gimana gitu? Atau P3K 3 tahun, setelah 3 tahun dia harus berganti apa? Jualan kue. Kan ini kan menyangkut planning orang. Ya kan, maksud saya it's to be fair ya, kita harus fair juga sama tenaga kerja di dalam sistem birokrasi kita. Kasian gitu loh menurut saya. Nah fairnya adalah pemerintah harus memaparkan grand design tentang SDM di dalam pemerintahan kita. Jangan-jangan nanti yang ASN dari kebutuhan kerja misalnya tinggal 10%. Kalau bicaranya efisiensi anggaran. Oke, selebihnya apa? Selebihnya ya kalau lu dibutuhin rekrut, kalau enggak lepas. Nah kalau sistemnya begini kan, apakah ini memang bagus gitu untuk sistem manajemen pemerintahan kita? Nah itu juga harus kemudian ada ukuran-ukurannya, termasuk rekrutmen honorer. Rekrutmen honorer salah satu pintunya di daerah. Pernah nggak diatur rasionya? Berapa boleh masuk honorer dari kebutuhan yang ada? Kebutuhannya jangan-jangan kita juga nggak pernah ukur serius. Terbacanya tergantung dari analisa kepala daerah yang berganti tiap 5 tahun. Jadi ini menurut saya masih sangat rentan dan ini memang perlu kita cermati benar. Gitu Pak Alek. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah. Pak Dede, mungkin langsung Pak Dede atas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Salam hormat dulu untuk Bang Mardani Alisera ini, senior kami ya. Saya mendengar cerita Pak Denny ini mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah ya, cukup progresnya cukup cepat. Dan menurut saya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah mendorong pimpinan-pimpinan daerah untuk membuka formasi. Karena setahu saya masih banyak daerah yang memang belum membuka formasi. Saat ini formasi yang terserap itu masih baru 54%, jadi masih ada 40 sekian lebih formasi belum dibuka. Padahal jumlah kebutuhan guru kita sampai tahun 2024 itu masih sekitar 1,2 juta guru. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Denny bahwa untuk tenaga teknis seperti kesehatan dan pendidikan ini menjadi penting. Kenapa? Ini menyangkut sumber daya manusia. Sumber daya manusia peserta didik kita yang tiap tahun year on year itu kan 40 jutaan sampai 50 juta peserta didik. Nah, kita mau mencetak peserta didik kita seperti apa ya sangat bergantung dari gurunya. Nah, jadi saya juga sepakat guru juga harus kita upgrade, kita tingkatkan ya. Kalau ada skill, reskilling, ada upskilling dan sebagainya. Namun saya juga sangat sepakat ada yang namanya apa tadi audit. Memang benar ini saya setiap hari ini masuk di media sosial saya yang mengatakan, "Pok, kenapa yang itu yang masuk, kenapa bukan yang ini?" Itu terus yang diceritakan. Tapi nggak pernah ada yang menceritakan, "Pak, alhamdulillah ya sudah 500.000 yang masuk," gitu. Nah, oleh karena itu, kan yang positif nggak lapor. Iya. Yang masalah semua. Iya. Makanya, jadi sudah berbagai upaya kita dorong. Salah satunya adalah memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak membuka formasi keuangan. Nah, lalu kemudian ini mumpung PP-nya belum ada, Kementerian Pendidikan sudah mengusulkan adanya RPP, rancangan peraturan pemerintah. Ada 3 opsi yang ditawarkan. Jadi opsi yang pertama adalah membuka yang disebut sebagai ruang talenta. Ruang talenta itu tadi semua guru itu yang sudah lolos passing grade harus masuk kepada data tersebut. Nah, nanti di dalam pendataan ini kita dorong pembiayaan untuk PPG. Jadi nanti guru-guru yang belum PPG itu kita berikan pelatihan agar lolos PPG supaya dia certified lah, kira-kira begitu. Tinggal menunggu penempatan. Kedua, penempatan formasi jika tidak diusulkan oleh pemerintah daerah, padahal kebutuhannya itu kan banyak. Rasio pendidik itu kan sebetulnya tidak boleh seperti sekarang. Sekarang kan sudah 1:40 kali ya.
mestinya kalau nggak salah 1 banding berapa ya? Saya lupa rasio pendidikan. 26 kalau nggak salah ya. Nah ini sekolah boleh merekrut langsung. Sekolah ketika kebutuhannya, kita butuh guru matematika nih, dia boleh merekrut langsung. Melalui apa? Melalui yang ruang talenta tadi. Nah kalau sudah direkrut, maka otomatis pembiayaan ditransfer langsung ke sekolah. Melalui apa? Melalui biaya pendidikan. Kan ada DAU-nya nanti. Jadi tidak lagi melalui Pemda. Jadi sekolah nanti yang membiayai ya gaji ya kepada guru yang sudah direkrut oleh sekolah. Jadi nggak ada lagi tim sukses kepala daerah. Kan kalau dulu kan banyak tuh tim ses masuk gitu kan. Nah sekarang nanti sekolah yang mana yang mencari, oh kami butuhnya guru olahraga, nah, dia cari informasi itu. Nah ada lagi RPP yang berikutnya yang sudah disiapkan adalah jika ternyata ada slot formasi yang tidak diminati atau daerah yang tidak diminati, maka pemerintah pusat itu akan membuat formasi sendiri dan menawarkan dengan tunjangan khusus. Jadi misalnya mau ditaruh di NTT, mau ditaruh di mana? Ya honornya jangan sama dengan di Jawa dong. Di 3T. Jadi ada tunjangan khusus bagi yang ingin menempati di daerah sana. Atau tadi ada guru-guru agama yang kebetulan tidak ada. Ya, karena misalnya katakanlah ada pendidikan agama Hindu. Kebetulan tidak ada gurunya. Nah, bagi yang formasi-formasi yang tidak diminati ini bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi yang mau dengan catatan tadi ada tunjangan tambahan. Nah RPP ini sudah disampaikan pada kita, tetapi belum dilakukan karena menunggu undang-undang. Jadi setelah cerita ini menurut saya, tugas kami di Komisi 10 adalah segera meminta Kementerian Pendidikan untuk bagaimana RPP ini sinergitasnya kepada PP yang akan diturunkan. Jangan sampai tadi kata Pak Denny, Kemendikbud belum mengusulkan, jadi nanti kita akan kawal itu ya, supaya kawan-kawan yang tadi P1, P2 ini segera masuk. Jadi saya konsep dasar utama di Komisi 10 itu adalah bahwa guru harus mendapat pendapatan yang layak. Itu yang paling penting. Nggak boleh ada cerita lagi 150.000, 300.000 dibayar per 3 bulan, itu nggak boleh. Harus pendapatan yang layak. Karena bagaimana mau ngajar anak-anak kalau dia sendiri mikirin dirinya, wah saya habis ini harus TikTok live nih untuk jualan. Itu kan yang banyak terjadi kayak begitu, ya. Dia harus fokus kepada bagaimana mendidik. Pertanyaan anggarannya cukup apa enggak? Saat ini anggaran alokasi yang sudah kita keluarkan untuk gaji guru itu adalah per tahun sekitar 19 triliun. Untuk guru ya, untuk guru nih. Nah, PR yang tersisa itu adalah namanya tenaga kependidikan. Karena tenaga kependidikan itu ada labora, ada pustakawan, ada operator yang sekarang ini nomenklaturnya belum ada, tapi sangat penting. Karena operator tanpa menginput, selesai itu semua, nggak ada tuh kenaikan pangkat. Ini juga sedang kita perjuangkan, dia penjaga sekolah. Saya sepakat linearitas tidak lagi menjadi utama, nanti kita akan perhatikan di dalam PPPP-nya, karena apa? Ya, kita masuk ke sini dulu juga nggak ada yang semuanya sarjana politik, ada yang sarjana hukum, sarjana lain-lain. Jadi yang penting bisa kerja dan telah bekerja dengan baik, gitu ya. Nah, seragam juga saya pikir minta tolong Pak Denny janganlah dibedakanlah. Oh nggak ada. Jadi kalau masih ada itu tandanya salah. Itu ngatur sendiri. Tuh, tolong ini kan disiarkan di YouTube ya. Pak Deputi mengatakan kalau ada seragam yang dibedakan itu salah. Nggak boleh. Bukan, maksudnya jangan hitam putih, yang satu coklat-coklat gitu. Di lapangan itu perlu ditegaskan ya. Wali kelas, terima kasih Pak. Wali kelas ini begini. Oh Permendagri ya, nanti titip Komisi 2 ya. Janganlah dibanding-bandingkan. Nanti anggota DPR yang PAW bajunya lain sendiri, misalnya janganlah. Kerjanya sama kok ya. Dapat suara 20.000 sama 100.000 sama gajinya, nggak boleh begitu. Mengenai wali kelas ini saya sepakat. Kalau dulu memang satu wali kelas itu harus ngajar semuanya. Sekarang sebenarnya wali kelas itu lebih kepada beliau itu menjadi koordinator. Karena kan kalau semua slot guru sudah ada, guru matematika ada, nanti guru kimia ada, guru bahasa ada.
tentu nggak mungkin wali kelas mengajar semuanya. Ini makanya pentingnya rekrutmen guru sesuai kebutuhan itu di situ. Ya, jadi fungsi-fungsi ini akan kita benahi secara baik. Terima kasih kepada Komisi 2 juga yang sudah mengawal ya. Terus kemudian, nah Komisi 8 ini penting begini. Ini Bu, ini cerita maaf ya. Karena banyak guru-guru di madrasah protesnya ke kita. Kita kepengennya semua guru sesuai undang-undang guru dan dosen. Kalau bisa masuk ke Kementerian Pendidikan. Supaya kita bisa atur pendapatannya, atur peningkatan kapasitasnya. Tetapi karena nyantelnya masih di Kementerian Agama, akhirnya mereka kasihan juga. Kita maunya ini harus ada sinergitas antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Karena ini guru-gurunya sama, guru dan dosen. Itu yang kita harapkan ya. Tentu ini perlu ada pansus kayaknya soal itu tuh. Ya, perlu ada pansus khusus soal itu. Baik. Begini, saya perlu ceritakan ya, kawan-kawan mengenai anggaran ya. Anggaran pendidikan amanat undang-undang itu adalah 20%. Kalau kita realita 20% itu 600 triliun. Dari 600 triliun itu yang turun ke daerah itu 60%-nya 400 triliun lebih bentuknya DAU dan DAK. Di Kementerian Pendidikan tuh hanya 14% dari 20% yang 100%, hanya 80 triliun. Ya, 81 triliun yang dikelola Kemendikbud. Harus bayar guru dan sebagainya. Nah, di Kementerian Agama dari anggaran pendidikan itu 40 triliun. Nah, maksud kami, biarlah guru, baik di guru agama dan lain-lain, itu ditarik semua ke Kemendikbud. Tinggal nanti rasionya, itu kita tetapkan. Supaya honornya sama. Kalau enggak nanti terjadi disparitas. Nanti kalau guru olahraga masuk Kemenpora, repot pula. Nggak ada anggaran, kan begitu. Undang-undang guru dan dosen sesuai. Guru seni masuk mana tuh? Itu dia. Itu aja teman, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Guru harus berpenghasilan yang layak, gitu kan? Mungkin ke Bu Heti dulu sebelum ke Pak Mardani. Silakan. Iya, alhamdulillah. Sangat setuju Pak Dede. Karena memang Katlo tadi Pak Mardi bilang pahlawan. Sebenarnya kurang setuju kalau pahlawan tanpa tanda jasa. Karena guru memang harusnya ada jasanya. Jadi guru ada jasanya bukan tanpa tanda jasa. Terus terkait tadi yang masalah guru agama Pak Dede, tadi saya sudah sampaikan ke Bu Diah juga. Karena di Juknis Bos Pak Dede, tadi juga dari guru PAI ya, guru agama Islam. Di situ tercantum jika sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, tidak boleh mendapatkan honor dari sekolah di dalam BOS itu. Sedangkan sertifikasinya hanya 1.500.000 ya Bu ya. Saya tanya lagi, guru SD gitu. Jadi kalau dapat tunjangan nggak dapat gaji gitu ya. Kalau dibalik lagi ke bapak-bapak, mau dapat tunjangan apa dapat gaji? Harusnya kan dapat tunjangan, dapat gaji dan tunjangan sebenarnya haknya seperti itu kan. Ini terkait tadi masalah pendapatan. Jadi kalau memang ingin honor itu layak pendapatannya, ya kalau memang sudah dapat tunjangan, kewajibannya digaji ya digaji. Jangan di Juknisnya itu ada tadi Bu, nanti saya kasih screenshotannya. Di Juknis bosnya itu yang mendapatkan honorer dari bos itu yang tidak dapat yang sudah mendapatkan sertifikasi, tunjangan sertifikasi tidak boleh dibayar bos dan honorer oleh bos. Itu menurut saya agak kurang gimana gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi yang inspasing itu katanya yang madrasah Bu. Jadi kalau yang guru bos Kemendikbud Bu. Iya, Kemendikbud, bos dari Kemendikbud. Jadi kan kalau sekolah negeri itu kan dapat bosnya dari Kemendikbud kan Bu ya. Nah itu guru PAI, PAI-nya sertifikasinya dari Kemenag. Seperti itu. Jadi karena dia sudah sertifikasi tidak boleh dibayar oleh dana bos. Ya. Nggak boleh digaji oleh dana bos. Jadi nggak boleh
boleh kalau mau dapat tunjangan, kalau kata logika saya dapat tunjangan berarti nggak dapat gaji gitu. Kalau seperti itu kan seperti itu. Seharusnya kan dapat gaji dan tunjangan ya Pak ya. Jadi ya itu mohon dikaji kembali ini juknisnya untuk pengelola BOS, untuk dana BOS itu seperti apa, karena kemarin juga untuk guru yang membina ekstrakurikuler itu tidak boleh mendapatkan honor. Sedangkan kalau sudah bekerja di luar jam kerja, itu aturannya kan sudah jelas ya Pak ya, berarti kita nambah jam kerjanya. Ekskul itu di luar jam kerja kita. Biasanya gitu. Jadi itu juga kemarin sempat rame yang dapat tambahan pekerjaan membina ekstrakurikuler tidak mendapatkan honor. Jadi kitanya ya balik lagi teman-teman juga, ya gimana ya Bu, udah capek-capek harusnya sudah sampai rumah kita harus dapat tambahan, tadi Bapak bilang sampai rumah capek itu Pak. Karena kita dapat tugas tambahan untuk ngajar pramuka, ngajar eskul yang lain gitu. Jadi sampai rumah, jadi mohon maaf kadang kemarin juga saya di WA Pak Erwin, saya sudah kelelahan tidur sambil bangun tidur saya terima telepon. Jadi memang seperti itu Pak kondisi di lapangannya. Kita mendidik anak bukan 1:40 kalau kata Pak Dede bilang. Hampir 1:100. Setiap hari ada aja kasus Pak. Gitu. Apalagi sekarang saya di SMP itu yang sekarang lagi tren tawuran Bu. Jadi kita itu memang guru itu, saya guru prakarya ya juga jadi guru BK gitu. Ya kan Pak harus jadi ya begitulah Pak. Jadi Pak Alex bukan hanya saya menuntut hak, tapi memang kondisi di lapangannya kita itu bukan satu kelas tapi satu sekolahan kita perhatikan Bu. Gitu. Jadi ada anak yang kadang kreatif, prakarya emang kreatif, dari gagang sapu tuh Pak bisa dibuat jadi sajam, golok. Saya bilang emang kreatif tapi menuju kriminal kalau dipakai buat tawuran. Jadi seperti itu. Saya setuju Pak kalau memang guru memang mendapatkan penghasilan yang layak. Semoga memang ini terus continue untuk pemerintah, bukan hanya guru tapi memang ASN di seluruh Indonesia ini ya Bu ya. Terima kasih. Baik, makasih Bu Heti. Pak Mardhani barangkali ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi, silakan. Udah dijawab semua kayak. Saya cuma nambahin beberapa hal. Yang pertama, nyuwun sewu buat semua. Everything rises and falls on leadership ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Kita ini berkubang begini karena memang terjadi deindustrialisasi, karena APBN kita defisit, karena perdagangan kita tidak. Saya sih berharap ketika ini 2024 mudah-mudahan kepilih pemimpin yang lebih berkualitas nih, amin. Amin. Kang Dede, Kang punten Kang, ada yang amin Kang. Bulan. Dari kubu Kang Dede luar biasa calon presidennya, Tedia juga luar biasa. Kami juga mudah-mudahan dari tiga calon presiden ini betul-betul bisa mengelola Indonesia sehingga bisa keluar dari middle income trap countries ya. Ini negara sebenarnya kayak gini nih, like kalau kita baca semua negara yang kejebak kelas menengah tarik-tarikan. Kalau kita udah mulai naik aja naik kelas nih. Saya ketemu Mas Menteri. Mas Menteri bilang, kita punya program for international student assessment, ya, PISA score. Kita rendah, tapi PISA skor Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan disatuin sama sama Singapura, sama pinternya gitu. Jadi memang PISA skor itu ada kaitan dengan
tingkat pendidikan, makin tingkat ekonomi, makin ekonomi tinggi ya ini naik gitu loh. Nah tinggal problemnya mudah-mudahan ke depan tadi pusat pertumbuhan ekonomi kita makin banyak gitu loh, startup kita makin bagus, UMKM kita naik kelas, koperasi, nah itu memerlukan ekosistem bisnis, ekosistem peraturan, birokrasi, investasi macam-macam. Itu yang mudah-mudahan kalau ngelihat visi misi sih bagus-bagus semua nih, mudah-mudahan cepat tercapai. Karena gini, kita berkutat di sini, kalau hulunya nggak selesai, ya jadi kita ya kayak panjat pinang, udah di atas ditarik turun lagi nggak maju-maju gitu. Nah sesudah selesai urusan ini nih, Lex jangan cepet pindah dulu, belum kelar urusan kita Lex. Dia udah mau keluar aja, jangan. The evil is in the detail. Gimana ini saya senang sekali Kang Dede, Teh Dia, kita harus beresin karena masing-masing kayak tadi contoh guru aja itu, kasihan guru agama. Kalau kata bahasa Arab tuh bayana sama wasumur, antara langit sama sumur, bukan langit dengan bumi, bawah banget gitu. Sumur kan lebih bawah, padahal kan dia harus profesional juga. Kalau pendidikan agama tidak bagus, pendidikan olahraga nggak bagus, pendidikan seni nggak bagus, nggak guna IPA semua, PMP apa Pancasila harus bagus semua. Dan karena itu harus, kalau pusat talent nasional ada, pusat guru nasional semuanya ke situ, bahwa dia punya attitude guru yang standar, tapi profesionalitasnya diserahkan kepada kalau kedokteran ya ke ID-nya atau begitu. Jadi the evil is in the detail, dan lagi-lagi we are not a country, we are a continent. Kita bukan negara, kita benua demikian luas yang harus demikian beragam, sehingga betul-betul detail. Kalau hulunya, inputnya, outputnya selesai, prosesnya selesai, mudah-mudahan hasilnya kita akan segera menjadi negara maju di 2030. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Ya, teman-teman, dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Mardhani, maka berakhir pula acara diskusi kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang telah hadir di ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi. Baik pemirsa, tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana diskusi forum legislasi di forum legislasi dengan tema implementasi LSN pasca disahkan oleh DPR. Tadi ada dari banyak hal yang disampaikan oleh para narasumber terkait bagaimana implementasi yang sudah dan harus dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja harus ada konsolidasi